Saat ini saya sedang berada di salah satu bioskop di mana saya akan menyaksikan tentang film ini, tentang Kuyang. Banyak di antara kita merasa bahwa film ini hanya hayalan, hanya ilusi. Apakah benar seperti itu? Dan bagaimana jalan ceritanya? Kita perlu untuk mengetahui apakah film ini dibuat hanya sebagai hiburan atau ini menceritakan sesuatu hal yang sesungguhnya. Nah, sebentar lagi saya akan masuk ke dalam bioskop ini untuk menyaksikan bagaimana jalan ceritanya. Nanti setelah saya masuk ke dalam bioskop, saya akan memberikan reviewnya sehingga kita semua bisa mengetahui seperti apakah jalan ceritanya, apakah ini sungguhan atau ini hanya sekedar hayalan. Yuk, saya akan masuk dulu ke dalam bioskop terlebih dahulu. Tadi sudah melihat dan sudah menyaksikan tayangan film Kuyang, sekutu iblis yang berusaha untuk menyempurnakan ilmunya. Nah, setelah saya melihat dan menonton, menyaksikan, mengamati dan menyimak, jadi ini disclaimer ya, disclaimer buat kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ini pendapat saya ya. Ini pendapat saya mengenai film tersebut. Film ini memang secara overall bagus. Dari segi suara, musik sangat menegangkan dan terkadang membuat kita agak sedikit kaget, gitu ya, sedikit kaget. Kalau untuk takut, mungkin beberapa orang takut, ada juga yang tidak. Tetapi dari seluruh kisah cerita yang disampaikan, di dalam cerita ini hanya menceritakan tentang segala macam tipu daya daripada iblis. Jadi kalau melihat film tadi itu hanya menceritakan tentang segala tipu daya iblis dan segala macamnya. Karena di dalam cerita itu ada dua kuyang sebenarnya, gitu ya. Nah, apakah kuyang ini hanya ilusi atau ini hanya hayalan daripada produser yang membuat film tersebut? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kuyang ini berasal dari Pulau Kalimantan, di daerah sana itu sampai sekarang masih ada. Jadi kuyang ini adalah orang-orang yang bersekutu atau menyembah kepada kegelapan, kepada iblis dengan cara dia melakukan ritual. Ritualnya itu dia pasti membutuhkan korban. Korbannya yaitu darah yang masih segar, biasanya darah orang habis melahirkan atau darah bayi yang masih segar. Maka kalau Bapak Ibu Saudara mungkin ke Kalimantan, ke pedalaman yang masih di pedalaman, di sana masih sangat kental dengan kuyang ini. Sampai sekarang masih ada. Jadi dari film tadi itu menceritakan betapa sebenarnya itu kisah ya. Film ini tidak mungkin dibuat kalau tidak ada realitanya. Karena ini dibuat dengan realita yang ada, memang kuyang masih ada sampai sekarang. Cuman dikemas dengan entertain yang sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan suatu tayangan hiburan kepada setiap kita. Tetapi ada insight di dalamnya. Ingat, ada insight yang perlu kita ketahui. Kuyang itu ada. Itu asli dari Kalimantan, sampai detik ini masih ada. Cara kerjanya adalah itu orang-orang yang terpengaruh dan dia bersekutu dengan iblis, dia memuja iblis, memuja setan.
pemuja-pemuja setan, pemuja iblis itu juga punya level. Untuk dia menaikkan levelnya, menaikkan ilmunya, kekuatannya, kesaktiannya, dia membutuhkan korban darah. Baik itu darah bayi yang baru dilahirkan, atau darah dari seorang ibu hamil yang melahirkan, darah masih segar, itu yang dia hisap. Kuyang pun membutuhkan darah. Terkadang manusia pun dihisap darahnya langsung. Bahkan sesungguhnya orang yang dihisap darahnya dengan kuyang, itu juga bisa menjadi seorang kuyang. Apakah kuyang itu iblis, hantu? Kuyang itu juga manusia. Karena kalau siang hari, dia berbaur dengan manusia pada umumnya. Dia ke pasar, dia berbelanja, dia pergi berjalan. Cuman mungkin ada perbedaannya. Karena kalau kuyang itu kan ketika dia melakukan ritual pada malam hari, biasanya dia beroperasi malam hari, itu dia pasti terlepas antara kepala dengan tubuhnya. Jadi ketika dia terlepas itu, di sisinya ini pasti dia terputus ketarik keluar, dan itu tertarik sampai jantung, usus, dan hatinya. Ini terkeluar ke bawah semua. Jadi jeroan manusia di dalam ini yang menyatu dengan kepalanya itu tertarik keluar, dan itu yang terbang. Dia dicirikan dengan adanya 2 taring di kiri dan kanannya untuk menghisap darah. Itu ketika keluar dari situ dia mencari korban. Jadi dia terpisah dari tubuhnya. Nah, kalau siang hari dia sama seperti kita, menjadi manusia, dan biasanya dia menutupi bekas putusan lehernya ini dengan kain supaya tidak terlihat, supaya tidak terkena matahari, karena ada bekasnya, garisannya ketika kepalanya terputus. Ketika dia keluar, dia mencari mangsa, dia mencari darah, dia mencari korban supaya dia bisa sempurna. Dan kuyang itu juga haus akan darah. Dia pasti akan kembali lagi masuk ke dalam tubuhnya, tetapi tetap ada bekasnya terlihat, makanya suka ditutupi oleh kain. Film tadi menceritakan betapa kuyang itu memang ada. Dan satu, ini pendapat ya, disclaimer subjektif saya pribadi. Di dalam film itu ada 2 kuyang. Yang satu, kuyang yang sesungguhnya, yang berpura-pura baik saat dia menjadi manusia, tetapi dia sesungguhnya yang mengincar korban darah. Karena diceritakan ada seorang guru yang bertugas, yang mau menjadi CPNS, calon pegawai negeri sipil, yang dikirim ke desa di pedalaman. Dan di desa itulah yang terjadi banyak korban, dan ada kuyang di sana. Dan di desa itulah guru dan istrinya inilah yang diceritakan bagaimana dia mengalami semua proses itu. Kebetulan istrinya yang ngotot, yang tidak mau dengar-dengaran dengan suaminya, dia ikut, dan dialah yang menjadi target. Dan di desa itu mempercayai, bahkan kuyang mempercayai sebuah ramalan bahwa ada wanita dari luar desa itu yang bisa menyempurnakan para sekutu iblis ini. Jadi mereka mengejar, ketika datanglah wanita dari istri guru ini ke desa tersebut, mereka sudah tahu bahwa inilah wanita luar daripada desa itu yang akan menyempurnakan kekuatan daripada iblis. Kenapa bisa begitu? Ya karena mau diambil darahnya. Tetapi menurut saya pribadi, di film ini, 2 kuyang ini kan sekutu iblis dua-duanya, ya kan? Yang satu berusaha untuk mengambil darah segar, yang satu ceritanya mau melindungi. Jadi di situ ada yang satunya nih ceritanya kalau siang baik seperti dukun menolong, yang satunya lagi ini seperti yang dialah yang menjadi sekutu iblis yang paling jahat, dia seorang kakek dan nenek. Tetapi mereka semua itu kuyang. Kita perlu ketahui insight daripada film ini, tidak ada iblis yang satu baik, yang satu buruk. Namanya sekutu iblis, pasti semuanya akan merebutkan korban itu. Tetapi di cerita ini memang kalau menurut saya pribadi ada satu kejanggalan. Kejanggalannya adalah yang satu berusaha mengambil korban, yang satu berusaha melindungi korban. Padahal kerajaan kegelapan, kuasa iblis, kuasa setan, mereka membutuhkan darah itu. Mereka pasti akan berebut untuk mengambilnya. Tetapi di dalam cerita ini, yang satu melindungi korban, yang satu untuk menghabisi korban. Nah ini, kita perlu ketahui, ya ini namanya juga entertain ya. Sudah dikemas sedemikian rupa supaya bisa menjadi suatu hiburan. Ingat, menjadi suatu hiburan. Tetapi apapun hiburan itu pasti ada insight. Insight yang perlu kita dapat. Ingat,
biar bagaimanapun kita tidak boleh menjadi sekutu iblis. Dan di sini cerita ini mereka saling bertengkar, mereka saling menjaga, yang satu menyerang, saling menghabisi sesama kuyang tersebut. Pada faktanya tidak seperti itu. Ya, inilah review dari saya ketika melihat film tentang kuyang tadi, Sekutu Iblis. Ya, ingat namanya Sekutu Iblis berarti berteman dengan iblis. Tetapi di sini kita belajar, yuk, janganlah kita menjadi sekutu iblis, tetapi kita harusnya menjadi sekutu Tuhan. Kalau masih penasaran, buat Bapak Ibu teman-teman semuanya, ya bisa melihat ini dan ambil insight-nya yang baik-baik saja. Oke, inilah review dari saya tentang film Kuyang. Nah, kita akan bertemu kembali dalam review-review berikutnya. Salam transformasi.